Kemudian juga kepada para pengurus Majelis Taklim Indonesia, Ibu Ria CS ya dengan kawan-kawannya dan juga dengan jemaah yang lainnya, dan para jamaah semua dan juga para tamu mungkin yang hari di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah semata yang masih mengizinkan kita untuk bernafas hari ini ya, dan juga masih melihat langit yang biru ya, dan juga masih melihat masih mempunyai air-air yang bening. Semuanya itu adalah kehendak Allah dan juga kita masih merasakan sampai dengan saat ini. Dan yang paling prima adalah kita masih diberi kesehatan yang prima sehingga kita masih bisa hadir di acara pengajian Zoom hari ini yang sudah sekian kali kita laksanakan. Salam dan selamat tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar, baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah sampai pada kita sampai dengan generasi yang akan datang sampai dengan akhir zaman. Hari ini tema kajian kita sangat tidak biasa, judulnya maupun dengan pematerinya. Ya. Kita sudah hadir di sini, Mbak Sandra ya, kita panggilnya Mbak ya, karena kalau melihat umurnya masih umur dengan anak-anak kita ya, kelihatannya. Dengan judul Pertanian Kota. Ya, ini namanya cantik lengkapnya adalah Siti Soraya Cassandra. Nama panggilannya Sandra. Jadi Kak Sandra kita perdana kali ini kita ingin mempunyai suatu program yang menginspirasi para jamaah ya, yang melalui program-program yang menginspirasi ini mudah-mudahan bisa dibawa pulang dan menjadi bekal untuk kehidupannya. Ya, jadi Mbak Sandra ini dihadirkan sebagai tamu perdana. Beliau adalah co-founder dari Kebun Kumara. Beliau adalah lulusan psikologi UI, ya, kemudian juga lulusan dari School of Psychology dari University of Queensland, Brisbane, Australia pada tahun 2006. Kemudian sebelum sampai membuat membuat Kebun Kumara, beliau juga sudah lalang melintang di perusahaan-perusahaan dan juga di Australia sendiri. Kemudian pernah kursus tahun 2015 ya Kak Sandra ya, mengenai permakultur di Bumi Langit di Jogja. Kemudian tahun 2016 membentuk Kebun Kumara sampai dengan sekarang. Jadi nanti dalam 2 jam ke depan ini kita akan mendengarkan, menyimak dengan penuh antusias ya, karena beliau akan menceritakan mengenai kegiatan Kebun Kumaranya. Apa sih Kebun Kumara? Kenapa sih beliau membangun ini bersama suami tercintanya, ya. Kemudian apa alasannya, kemudian mulai kapan, kemudian pengalaman spiritual apa yang beliau dapatkan selama ini menggeluti Kebun Kumara, dan juga apa yang mimpi-mimpi yang masih belum tercapai ke depan. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kita akan mendengar sama-sama dan juga pasti akan mendapat inspirasi dari 2 jam ke depan ini. Baik, sebelum masuk ke acara intinya, sebaiknya kita menundukkan kepala sebentar, ya, merendahkan hati, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hari ini penuh keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bisolihin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami rela bahwa Allah itu Tuhan kami, Islam itu agama kami, Nabi Muhammad itu utusan Allah kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, tambahkan ilmu kami, berikan kami kemudahan dalam memahami ilmu, dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, kepada Kak Sandra yang tercinta,
waktu kami persilakan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang aku untuk mewakili Kebun Kumara hari ini untuk sekedar sharing tentang apa itu Kebun Kumara dan tekad kami gitu ya. Tekad kami sebenarnya kenapa sih kita membangun dan menumbuhkan sebuah kebun ini. Aku izin share screen ya. Ini ada satu presentasi singkat sih ya. Tapi mungkin kalau daripada aku ngoceh aja, kalau ada foto mungkin lebih menarik. Jadi aku akan menggunakan media ini. Nah, singkatnya aja, biasanya orang nanya Kebun Kumara itu apa? Nah, Kebun Kumara itu kami adalah sebuah kebun belajar yang tekad besarnya adalah bagaimana mendekatkan masyarakat kota dengan gaya hidup yang lestari. Nah, nanti mungkin aku akan lebih cerita kali ya definisi lestari menurut kami itu seperti apa. Tapi kaitannya dengan pagi ini, saya pikir hidup lestari itu kan juga sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita secara spiritual. Jadi mungkin bisa digali dan menemukan kembali pemaknaan-pemaknaan hubungan kita dengan Tuhan dengan mengeksplorasi hubungan kita dengan ciptaan yang lain, yaitu yang ada di alam. Nah, Kebun Kumara ini sebenarnya dari tahun 2016 kami menyewa sebagian lahan di Pulau Situ Gidung 3, itu lokasi di Ciputat. Memang saat ini kami masih belum buka ya untuk umum karena PPKM, dan kemarin memang area ini sempat zona merah karena banyak sekali yang kena COVID. Tapi dari tahun 2016 itu kami menyewa lahan-lahan yang terabaikan. Jadi kami memang sengaja ngambil lahan-lahan yang bekas pembuangan sampah liar, kami ambil lahan-lahan yang sama sekali nggak menarik gitulah ya, kami jadikan dia lahan produktif, kami garap kembali, kami buat dia lebih hidup gitu, dan kami jadikan kebun belajar. Saat ini sebagai bisnis kami menawarkan dua sebenarnya jasa ke masyarakat luas, yaitu edukasi, ada webinar, workshop, itu biasanya workshop buat anak, workshop buat dewasa, seputar berkebun, mengkompos, pemahaman soal plastik dan lainnya lah ya, pokoknya sekitar gaya hidup yang lestari, nature learning, pendidikan seputar lingkungan hidup. Dan juga kami punya jasa penggarapan lahan. Jadi kami bisa membantu orang mendesain kebun pangan dari proses desainnya dulu, lalu penggarapan kalau emang mau digarap sama kita juga bisa membantu menggarapnya, lalu kita bisa membantu merawatnya. Nah, biasanya lahan-lahannya beragam ya, ada lahan perumahan, ada lahan pribadi, pekarangan rumah, atap rumah, balkon, ada juga sekolah. Banyak sekolah-sekolah yang lahannya digarap. Kami juga bekerja sama dengan perusahaan, kalau mereka punya program CSR, kami bersedia untuk melihat atau menggali potensi menggarap kebun beneficiaries-nya. Jadi walaupun belum banyak yang goal ya, masih tahap-tahap kita bikin proposal dulu, tapi ada bisa ke panti asuhan, jadi panti itu bisa punya kebun sendiri untuk anak-anaknya juga, bisa kebun umum. Nah, sekarang kita lagi proses bikin proposal untuk kebun untuk area ini ojek online, ojol. Jadi ojol-ojol itu kan kasihan juga, nggak tahu mereka harus nongkrong di mana. Nah, ini kita lagi submit proposal gimana ojol-ojol bisa punya area nongkrong tapi itu di kebun gitu, dan kebunnya produktif. Jadi kalau ada panen-panen mereka juga bisa bawa pulang. Itulah secara singkat. Nah, hari ini sebenarnya aku pengen eksplorasi membahas soal alam. Nah, aku sengaja ngasih foto ini karena orang suka lupa kalau sebenarnya apa yang kita makan setiap hari itu adalah alam. Jadi sebenarnya perut kita dan apa yang kita makan itu adalah hubungan kita yang terdekat sama alam. Karena setiap hari kita pasti makan 3 kali sehari seharusnya, bisa lebih kalau kita nyemal meal ya kan. Cuma ini adalah hubungan kita terdekat sama alam. Dan kalau kita mau menelusuri bentuk-bentuk dari makanan kita di proses awal mereka, itu kita bisa lebih mendalami ya hubungan kita dan keterhubungan kita sebenarnya dengan mereka, bahwa kita sama mereka sebenarnya sangat amat terhubung dan sangat amat connected gitu. Nah, itu semua kalau di Kebun Kumara kami merasa hubungan kita dengan alam itu sebenarnya bisa digali lagi kalau kita punya kebun. Jadi kalau aku sama suami kita selalu kalau ikut-ikut majelis seperti ini kan kita juga ada beberapa lah pengajian dan lainnya kita ikuti bareng keluarga, bareng sahabat, dan teman-teman. Dan itu ada banyak banget yang mengisi materi yang sering banget membawa seputar alam. Dan dia selalu cerita bagaimana
alam semesta itu adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri, dan manifestasi yang paling nyata sebenarnya, karena itu benar-benar ada di depan kita dan bisa kita lihat keindahannya. Jadi kalau ibaratnya sebuah kebun, dia ini kan sebuah kayak etalase ya, sebuah percontohan kecil dari kemegahan alam yang lebih besar. Jadi kalau kita sebenarnya punya kebun, mau itu dalam pot aja, mau itu di balkon aja, atau mau itu pekarangan rumah gitu yang lebih besar, itu sebenarnya kita sudah bisa melihat kemegahan seluruh alam semesta dalam kotak kecil gitu. Jadi dia kayak dirangkum dalam si kebun ini. Dan karena kebun itu adalah alam yang bisa dimiliki oleh setiap orang, ya kan, kalau kita bicara pantai, gunung kan nggak mungkin kita buka jendela ada pantai sama gunung depan rumah kita. Cuma kalau kebun tuh kita bisa punya depan rumah kita. Jadi mendekatkan diri dengan manifestasi Tuhan lainnya, dari ciptaan-ciptaan lainnya, itu bisa dimulai dari kebun. Dan kalau bicara kebun, sebenarnya kita itu bicara soal merealisasikan sebuah potensi. Jadi kalau kita lihat sebuah lahan, itu seringkali lahan itu tuh dijadikan sesuatu yang terlalu dangkal untuk potensinya. Itu yang aku lihat di perkotaan ya. Jadi rumput gitu, tanaman hias beberapa, udah gitu. Padahal potensi lahan itu luar biasa, dia bisa menghasilkan makanan buat kita, dia bisa mengurai sampah kita. Dia bisa jadi tempat untuk kita belajar, dia bisa jadi tempat buat bermain anak-anak, dia bisa jadi tempat buat kalau ada bayi rewel, dia bisa kayak bayi aku rewel, selalu aku bawa keluar gitu biar dia nggak rewel. Itu potensi lahan itu luar biasa. Cuma karena cuma dijadiin rumput sama tanaman hias, akhirnya anak-anak nggak main di sana, dia nggak berinteraksi di sana, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita bisa menjadikan kebun ini ruang yang terintegrasi dalam kehidupan kita, sebenarnya kita mengintegrasikan sebuah potensi dan koneksi dengan alam di rumah kita itu sendiri, yang tentunya berdampak terhadap kualitas hidup kita secara menyeluruh ya. Jadi kalau kita bicara kualitas hidup, yang jelas kan kita ada tiga hierarki ya dalam diri kita kan, raga, jiwa, dan ruh. Kalau kita bicara raga aja, ya kita harus bisa, karena ini adalah casing dari ruh dan jiwa kita, ya kita bisa menjaga raga ini. Satu cara menjaga raga adalah menjaga agar asupan yang kita dapatkan itu berkah, barokah gitu kan, toib atau baik. Dan ketika belajar di Bumi Langit, karena Pak Iskandar itu kan sangat menyatukan gaya hidup Islami dengan berkebun, dan ia selalu cerita bahwa nggak cukup gitu kalau kita cuma yang penting makanan saya halal gitu ya, oke lah disembelihnya pakai cara-cara yang syariah Islam, tapi sebenarnya melampaui itu semua, makanan kita tuh harus baik atau harus toib. Nah, untuk sesuatu itu toib, artinya sesuatu itu dirawat dengan sebaik-baiknya. Ketika dia dirawat, dia tidak merusak hal yang lain. Nah, sekarang ya kalau kita jujur aja, semua yang kita beli itu pasti merusak ya, karena sistem kita sekarang merusak. Kita pakai pestisida kimia, kita semprot semua daun-daun sampai belalang mati, ulet mati, lebah mati. Kita kasih pupuk kimia ke tanah sampai tanah itu tandus, cacing nggak bisa hidup di dalamnya, hanya untuk mendapatkan hasil panen yang diberikan ke kita di kota gitu misalnya. Nah, kalau kita mulai berkebun sedikit, walaupun kita nggak mungkin ya berkebun semua, kita nggak mungkin nanam dari beras gitu kan sampai semua yang kita butuhkan, nggak mungkin. Nggak apa-apa, tapi kalau kita bisa menanam sedikit aja, kita bisa mulai menyadari dan mendekatkan diri dengan gaya hidup yang lebih toib gitu. Jadi kita tahu asal usul makanan kita tahu kita merawatnya dengan baik. Apa yang kita makan kan akumulasi dari kebaikan itu. Jadi orang suka lupa nih, kayak sekarang kan banyak penyakit-penyakit aneh ya, autoimun, lupus dan lainnya, kayak orang sehat banget tapi tetap sakit. Itu karena makanannya walaupun dia makan sehat tidak dirawat dengan cara yang baik. Dan kimia-kimia yang kita kasih ke tanah, kimia yang kita kasih ke sayur, itu kan dia tidak bisa hilang secara sepenuhnya tuh nggak bisa hilang, walaupun dicuci pakai cuka, dicuci pakai sabun, apalah segala macam, itu pasti ada residunya yang ada di dalam si buah itu atau si sayur itu, dan itu kita makan. Jadi kalau memang aku jadi paham betul pas belajar di Bumi Langit, kalau memang caranya sendiri tidak toib, hasil itu sebenarnya cara sederhana kita untuk merawat raga. Jadi setidaknya mungkin jahe buat yang suka jamu ya kan, bunga telang buat bikin teh, atau sedikit sayur mayur. Sedikit aja sayur mayur itu bisa kita tumbuhkan sendiri. Dan kalau kita sudah melakukan itu, sebenarnya kita jadi lebih sadar, dan nanti kalau kita belanja,
kita bisa belanja ke sumber-sumber yang kita tahu juga menjaga ketoibannya gitu. Kayak aku sekarang kalau misalnya beli sayur atau beli buah atau beli beras gitu, aku pasti mencari sumber-sumber yang aku tahu baik, yang kerjasama langsung dengan petani, yang mendukung petani dan lain sebagainya. Nah, itu aku mulai peka terhadap itu setelah aku berkebun. Sebelumnya ya aku beli-beli aja kayak biasa gitu. Tapi semenjak berkebun aku jadi lebih peka dengan aku tuh punya pilihan dan aku harus bisa menggunakan itu. Nah, itu semua menurut aku pintu masuknya bisa dari kebun. Nah, itu termasuk semua. Banyak banget yang kita bisa tanam ya. Kita bisa tanam kelapa, alpukat, jahe, kunyit, temulawak, kacang-kacangan, okra, serai, pohon kelor. Jadi banyak banget sebenarnya pohon yang bisa kita tanam di rumah, di perkotaan gitu. Dengan lahan yang terbatas, mereka tetap bisa ditumbuhkan di rumah. Jadi nggak terbatas sebenarnya pilihan kita. Lalu kalau tadi kita bicara raga, sekarang kita bicara soal jiwa. Jiwa itu kan mental kita, our mind ya kan, pikiran, emosi, kondisi mental itu nggak bisa dipungkiri, namanya manusia pasti naik turun kan, ada BT-nya, ada tiba-tiba cepat marah, keceplosan ini dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bisa ada dengan alam, itu sebenarnya dia memiliki frekuensi yang lebih menenangkan. Dan itu kenapa sekarang kalau ibu-ibu semua tahu, pasti udah sering dengernya, udah banyak banget nih orang balik-balik lagi, anaknya disuruh nyeker, nggak boleh pakai sepatu. Sekarang kan kayak generasi aku dan ke bawah nih generasi Z nih yang generasi SMA gitu ya, sekarangnya mereka juga udah harus membiasakan menginjek rumput. Itu kan sebenarnya untuk menetralisir radiasi dari HP, radiasi dari nonton TV, ya kan, pikiran-pikiran yang nggak enak, itu dia menetralkan frekuensi dengan menginjak alam atau dengan menyentuh alam. Itu bisa dengan earthing, yaitu menginjak bumi, bisa dengan menyentuh air. Itu kenapa aku suka banget konsep-konsep yang kita diajarkan di Islam ya, atau di setiap agama yang kalau kita kan wudhu gitu. Kalau di agama lain ada yang dibaptis, itu kan semua menggunakan air. Karena memang air itu adalah elemen-elemen alam yang begitu suci gitu. Jadi menyucikan kita juga. Jadi kalau kita berpegangan dengan itu, apalagi di Islam kita kan wudhu 5 kali sehari ya minimal ya untuk sembahyang. Jadi itu kita selalu bersentuhan dengan alam gitu. Dan itu kan menenangkan kita lagi. Dan kalau kita melakukan berkebun, sebenarnya kita bersentuhan dengan tanah, kita dengan bibit, dengan benih, dengan matahari, pasti kita di luar, dengan angin, dengan air. Jadi itu semua sebenarnya menyeimbangkan pikiran-pikiran kita yang mumet. Kayak aku sempat cerita juga kan sama Kang Abu kalau ibu-ibu datang yang soal di luar negeri, yang memang alam sudah dijadikan media untuk terapi. Jadi nature therapy is real gitu, dia sudah dilakukan di luar negeri, orang tuh diwajibkan berkebun, diwajibkan ke taman untuk dia healing, untuk dia menyembuhkan diri dia, menenangkan pikiran dia. Jadi dari segi jiwa tadi ya. Lalu ini apa aja yang bisa kita lakukan di kebun? Ya jelas kalau kita sudah kompos, karena kebun itu kan butuh pupuk. Dan kalau kita bicara pupuk itu sebenarnya dari rumah juga, itu dari semua sisa makanan kita bisa kita ubah jadi pupuk. Dan buat aku ini adalah transformasi yang luar biasa ya. Kalau kita lihat sendiri makanan, kok makanan hilang semua berubah jadi tanah. Itu buat aku pengalaman yang begitu spiritual. Karena itu manifestasi Tuhan yang buat aku itu yang sangat paling menampar aku ya. Karena dia bisa melihatkan bahwa yang buat kamu itu tidak berguna, kamu tidak bisa mengkonsumsikan. Misalnya kulit melon, kulit buah jeruk, atau kulit apapun oke. Tapi aku, si Maha Pencipta, aku akan mentransformasi ini menjadi sesuatu yang tetap barokah gitu, dan dia menjadi pupuk lagi, terus dia begitu terus, jadi siklus kebermanfaatan tidak pernah terputus. Jadi setiap kali aku bikin kompos, aku cuma bercermin aja sebenarnya aku udah kayak kompos belum ya gitu, apakah aku sudah bermanfaat gitu, apakah semua yang aku lakukan itu bisa bermanfaat. Jadi ini balik lagi, kalau kita menghubungkan diri dengan alam, sebenarnya itu proses kontemplasinya itu sangat dalam, dan kontemplasi ini kan ini kan seperti perbincangan kita dengan ruh kita ya, perbincangan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita melakukan ini sehari-hari, kita menyentuhnya, menyaksikannya, itu menjadi cara beribadah yang lain sih buat aku. Dan bisa jadi cara kontemplasi yang lain gitu untuk kita lakukan. Ya kayak zikir ya kan, kayak wirid gitu sebenarnya, tapi kita melakukannya secara aktif bersama alam. Lalu soal berkebun, bentuk kebun itu beragam. Kita pernah menggarap kebun orang yang cuma dalam pot-pot aja, lalu potnya kita susun di teras dia. Kita pernah menggarap kebun yang cuma di tembok karena lahan dia cuma tembok. Kita pernah garap kebun yang kecil, ada yang besar gitu. Jadi intinya sebenarnya dia selama ada matahari dan ada akses air, di situ tanaman bisa tumbuh. Dan tanaman itu sangat amat kuat, dia itu sangat adaptif, sangat bisa menyesuaikan dengan sekelilingnya. Jadi kalau kita manusia mencurahkan kasih sayang ke dia, dia akan tumbuh subur.
gitu. Jadi enaknya punya kebun itu juga sebenarnya itu cerminan ya. Kalau kebun kita itu baik kondisinya, terjaga, terawat, itu sebenarnya mencerminkan kita. Artinya kita menyalurkan kasih sayang. Tapi kalau kebun kita terbengkalai gitu kan, kebun kita jelek, nggak keurus, itu sebenarnya semerawut gitu kan. Itu sebenarnya buat aku cerminan ke pribadi kita juga. Artinya kita masih semerawut gitu, masih belum disiplin mungkin, masih harus berbenah dan lainnya. Ini sebagai kayak cermin yang lain lah untuk jiwa kita. Dan tadi sempat aku sentuh bahwa kebun itu bisa menjadi tempat untuk belajar. Ini belajar untuk segala umur. Anak-anak itu udah jelas ya, kalau di alam mereka lebih tenang, mereka bisa mengeksplor, mereka seperti jadi orang yang berbeda gitu. Nah, tapi kalau berkelompok, nanti muncul tuh jiwa-jiwa, ada yang leader, ada yang memang pemimpin. Jadi dia nyuruh teman-temannya, dia membagikan tugas, ngapa-ngapain, dia yang mengarahkan, ini harus gimana ditanemnya. Nanti ada orang yang sifatnya lebih pengikut, tapi telaten banget. Dia bisa menerima arahan dengan baik, dia melakukan segala sesuatu dengan rapi. Nanti ada anak-anak yang lebih berani, ya kan, dia ngeliat cacing, dia lebih berani, ada yang lain agak sedikit lebih takut. Jadi ada orang lebih pemberani, ada yang fisiknya lebih, secara kinestetik, gerak dia lebih fleksibel, lebih dinamis. Jadi dia kalau harus ke sana ke sini itu lebih lentur, lebih bagus, nggak ceroboh. Jadi ketika anak-anak ada di alam, sebenarnya mereka menunjukkan ke kita kapasitas mereka tuh ada di mana dan kekuatan mereka tuh apa. Gitu. Jadi karena aku baru punya anak juga, umurnya baru 1,5 tahun. Terus aku ingat banget titipan-titipan dari orang-orang sesepuh di keluarga aku, dia selalu bilang bahwa Tuhan itu sudah memberikan bakat-bakat terpendam untuk anak ini. Jadi sebagai orang tua tuh tujuan kamu hanya untuk mencari tahu yang Tuhan maksudkan menitipkan anak ini kamu tuh untuk apa. Jadi kamu dalam kehidupan kamu ini kamu harus cari tahu anak kamu tuh punya condong kemana, jiwanya berkata apa dan lainnya. Dan aku merasa ketika di alam, walaupun anakku masih kecil ya, cuma aku bisa melihat di anak-anak lain. Kalau kita di alam dan kita memperhatikan mereka, itu mereka sudah menunjukkan loh, mereka tuh karakternya kayak apa yang mereka butuhkan. Ada yang pemarah, ada yang apa, ada yang ini. Itu kita bisa lihat. Nah dari situ kita bisa menyesuaikan sebenarnya cara didik kita mau seperti apa. Jadi lagi-lagi nih seperti kayak Tuhan membantu kita menunjukkan titipan Dia ke kita, tapi Dia membantunya di alam gitu. Jadi di manifestasinya ini. Jadi kita harus jemplungin anak ke alam untuk kita bisa baca tanda-tanda itu. Lalu ini hanya sekedar contoh, kita juga gara-gara sekolah yang tadi aku cerita, ini ada sekolah yang lahannya itu cuma di parkiran, tandus banget, nggak ada apa-apa, kita jadikan kebun belajar buat anak-anaknya. Mereka bisa panen, mereka bisa masak dari kebun ini dan lainnya. Jadi emang kita mengembangkan potensi. Lalu yang nggak kalah penting, tadi yang aku sempat cerita, kalau kita berkebun, kita bisa melihat gambaran lebih utuh. Itu terkait alam, itu jelas, kita bisa melihat oh ternyata Tuhan itu menciptakan segala sesuatu secara sempurna. Oh ternyata emang keanekaragaman itu menguatkan. Emang nggak mungkin semua orang itu satu tipe, pasti harus ada yang berbeda kayak di alam gitu kan. Kenapa ada pohon kanopi, ada pohon buah, ada semak, ada pohon yang menjalar, itu kan semua punya keunikan masing-masing. Tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang lebih unggul. Semua ngambil perannya sendiri-sendiri dan itu yang kita lihat cerminan yang ada di manusia juga. Gitu kan. Nah selain itu kalau misalkan di kerangka sosial kita bisa lebih melihat peran dari para petani, peran dari orang-orang yang memproduksi makanan ini, bahkan dari supir truk yang bawa makanan dari Lembang, yang bawa makanan dari Brastagi misalnya ke sini gitu kan. Nah, kita jadi bisa melihat kehidupan mereka seperti apa ya, apakah kita sudah adil sama mereka. Ini aku jadi banyak berpikir soal diskon sih. Jadi aku dulu suka ngerasa kayak kok makanan mahal ya, nggak bisa lebih murah ya. Tapi aku pikir nanti kalau makanan lebih murah kan kasihan petani gitu. Jadi udah cara berpikir aku juga udah agak berbeda ya, karena aku tahu betul gitu kalau petani kita kan setengah mati banget, supir-supir truk juga setengah mati untuk hadirin makanan. Jadi kalau sedikit lebih mahal, yang penting larinya ke kantong mereka sih aku nggak masalah. Makanya aku harus lebih cermat lagi ya, beli di siapa gitu. Pastikan kalau mereka adil gitu terhadap pekerjaannya dan lainnya. Jadi kalau kita berkebun sebenarnya kita bisa melihat gambaran-gambaran berbagai realita yang mungkin kita nggak ngeh, yang cuma ada di berita, kita juga nggak ngerti-ngerti amat. Tapi kalau kita udah berkebun, realita itu jadi lebih muncul di benak kita gitu, dan kita bisa melakukan berbagai kontemplasi untuk hal itu. Udah, dan kalau di Kebun Kumara singkatnya kita percaya semua orang itu bisa jadi berkebun, bisa jadi tukang kebun gitu kan. Jadi kita bukan atau pertanian jeruk sudah jadi petani apa bisa
bisa panen sekian, bisa ekspor, enggak gitu. Kalau di kebun kumaran ya orang-orang biasa aja, kita aja gitu. Mungkin seharian ada kerjaan lain, kita juga ada yang jadi ibu, ada yang nenek, ada yang jadi kakak gitu kan, punya kerjaan, ada yang jadi dosen, punya kerjaan lain. Everyday people aja, orang-orang sehari-hari yang punya kesibukan lain. Tapi kita orang-orang sehari-hari ini ya kita bisa jadi tukang kebun sehari-hari juga gitu. Jadi kita bisa menjadi kami benar percaya siapapun bisa berkebun. Jadi kita semua itu pasti bisa berkebun kalau emang kita mau belajar. Dan tadi kita bicara soal kehidupan lestari. Sebenarnya kalau buat kami di Kebun Kumara, definisi lestari itu adalah balance ya, keseimbangan. Seimbang untuk peduli pada diri sendiri, tadi peduli pada jiwa, raga, dan ruh kita, itu kan hubungan kita sama Tuhan dan lainnya masuk ke situ. Lalu kita peduli sama orang lain, social care, peduli terhadap lingkungan kita, orang-orang yang ada di dalamnya, petani termasuk. Lalu earth care, kita peduli sama alam gitu. Jadi ketiga unsur itu tuh bisa masuk dalam ranah kesadaran kita, diri sendiri, orang lain, dan alam. Nah itu kan pesan-pesan yang aku rasa udah diutarakan berulang di semua kitab suci, di semua agama gitu kan. Ini kan nggak ada henti-hentinya, kita dibilang kita khalifah di bumi, ini semua dititipkan untuk kita. Ayat-ayat Al-Quran kan selalu cerita kalau semua air yang turun dari langit itu nggak cuma buat manusia, tapi ya sudah dibagi-bagi, ada yang untuk buaya di laut, ada yang buat ya kan, ada yang buat sawah, ada yang buat cacing di tanah. Jadi semua itu tuh alam itu, cara kita merawat alam, cara kita merawat orang lain itu sesuatu yang adalah benang merah di setiap ajaran-ajaran maha suci ya. Jadi kupikir sebenarnya kehidupan yang lestari adalah bagaimana kita menjalani itu, tapi di ranah dunia kita gitu, ranah duniawi kita menjalani pesan dan amanah itu dari Tuhan. Dan lewat berkebun kita bisa mencapai itu. Ya sudah, yang terakhir soal berpikir, ini penting sekali ya untuk kita semua, karena kalau berkebun itu sangat berbeda dengan apa yang kita hadapi dalam sehari-hari, karena kita hidup di zaman yang instan. Kalau kita mau kayak kita mau ngobrol aja nggak usah ketemu kan Bu, kita bisa langsung lewat Zoom, ini kan instan banget. Belum lagi kalau misalnya kita mau pesan sesuatu tinggal buka HP, kalau kita mau apa kayak cepet banget, tinggal angkat telepon gitu, segala macam cepet. Tapi kalau berkebun itu mengingatkan lagi ke proses gitu, pentingnya proses, dan segala sesuatu yang bermakna itu kan pasti butuh proses. Kita beribadah itu ada prosesnya. Hubungan memaknai Islam, memaknai hubungan kita dengan Tuhan itu kan nggak tinggal angkat telepon atau tinggal satu kali wirid sudah damai, kan nggak gitu, ada prosesnya gitu kan, kita harus melakukannya secara rutin, harus ikhtiar, harus gitu kan. Jadi aku pikir kalau kita berkebun itu sebenarnya cuma menguatkan aja sih, menguatkan kita untuk teringat kembali bahwa semua yang berarti dan semua yang bermakna itu butuh proses. Dan kalau di kebun, aku selalu pakai contoh kecil ya, terong aja gitu. Kalau misalkan terong itu kan dari kecil banget kan, dari kayak sejempol dia bisa jadi selengan kan, dari sejempol ke selengan itu nyata gitu dalam 2-3 bulan. Dan buat aku itu adalah definisi proses yang terutama buat anak-anak kecil ya, itu kena gitu di mereka, bahwa prosesnya kayak gini, kamu harus kasih dia waktu, kamu harus kasih dia tenaga, disiplin, curahkan kasih sayang, kamu harus merawat dia, memupuk dia, baru dia bisa tumbuh besar. Dan ibarat terong ini ya kayak jiwa kita, kayak diri kita aja gitu, kayak keluarga kita. Kalau sesuai aja, dia nggak akan kuat. Kita jaga hubungan kita dengan keluarga, dengan orang tua, dengan adik kakak, itu semua kita rawat. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan alam. Kalau itu semua mau kita rawat, kita mau berproses dengan itu semua, kelak pasti hasilnya pun jadi berkah untuk kita. Oke, sekian dari saya untuk presentasi singkatnya. Semoga bermanfaat. Semoga nggak terlalu cepat. Aku kalau ngomong cenderung agak ngoceh-ngoceh terlalu cepat, tapi semoga bermanfaat dan semoga menyemangati ibu-ibu untuk mulai berkebun buat yang belum mulai berkebun. Aduh, luar biasa ibu-ibu, ya aplaus dulu dong buat Kak Sandra nih. Ya Allah, Masya Allah. Allah Akbar, hebat ya Kak Sandra. Kita semua jadi terpana dan merasa jadi malu banget ya. Malu sekali kalau diri kita selama ini apa yang sudah kita lakukan gitu loh ya. Emak-emak nih ya. Jadi kita kadang-kadang umur waktu 40 tahun apa semudah karena kita udah gitu ya. Ya, jadi sangat menginspirasi dan juga sangat membumi semuanya yang disampaikan, semuanya penuh makna gitu ya.
kemanapun kita melihat, kemanapun kita berpaling, memalingkan diri itu ketemu semua, ya, ketemu dengan Sang Khalik. Begitu ya Kak Sandra ya. Jadi melihat dari kompos aja, melihat tanah aja udah lain, melihat hama aja juga saingan gitu ya, betul ya. Kemudian Iya. itu semua udah ada perannya masing-masing gitu kan ya. Perannya masing-masing adalah itu membuat kita menjadi lebih bijak mungkin dalam menjalani kehidupan. Kan ibu-ibu yang mau mengorek lebih dalam, ini mumpung ada di sini inspirator kita, mudah-mudahan banyak yang bisa dibawa pulang. Silakan ibu-ibu, silakan raise hand aja. Silakan bisa lihat ya, silakan Kak Tisa, ada Kak Mbak Rosana, Bu Ria, Bu Rianti, silakan mau duluan. Siapa tadi ya? Bu Tisa boleh duluan? Baik, terima kasih Ibu Lala. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Bangga rasanya nih anak muda. Semangat gitu ya, menjaga alam, merawat alam luar biasa. Sekolah jauh-jauh gitu ya, ke luar negeri. Terus menciptakan kebun di kota yang penuh dengan polusi sehingga bisa mengundang udara yang lebih bersih gitu, alamnya menyuburkan tanah gitu ya, membuat alam lebih asri, lebih terjaga, lebih terawat. Masya Allah ya, luar biasa ya. Kan kita juga diharuskan untuk menjaga alam, merawat alam. Pohon-pohon itu kan juga nggak harus dirawat, gitu, harus dijaga. Jadi ini sudah melaksanakan perintah untuk menjaga alam, melestarikan alamnya. Apalagi sekarang tadi juga disebutkan sama Mbak Sandra ya, ada dari membuat kompos, membuat dari kulit buah jeruk apa gitu ya. Itu saya jadi inget ya. Saya juga pernah belajar tuh bagaimana kita supaya tidak mubazir sisa-sisa masakan, sisa-sisa makanan yang dari rumah kita itu jangan dibuang, seperti kulit buah, sisa daun-daun bekas kita masak itu bisa dijadikan kompos, jadi bermanfaat kembali. Jadi selain untuk pupuk juga menyuburkan tanah yang sudah tandus bisa subur lagi gitu ya, bisa bagus lagi. Nah, ini yang mau saya tanyakan nih ke Mbak Sandra. Gimana tipsnya nih kalau ibu-ibu ini biasanya di rumah sekarang ini kan ada gimana kita harus memilah sampah ya, memilah sampah, memisah-misahkan sampah yang bisa di-reuse, bisa digunakan kembali, juga sampah yang harus didaur ulang. Nah, ini gimana tipsnya Mbak Sandra supaya ibu-ibu ini bisa mengolah dari sampah dapur menjadi sesuatu hal yang bermanfaat? Terima kasih. Terima kasih Mbak Tisa atas pertanyaannya. Silakan Kak Sandra, ini masalah sampah di rumah. Oke. Kalau soal sampah, sebenarnya yang paling harus dilakukan di rumah adalah pemilahan. Harus dipilah, karena kalau sampah itu nggak dipilah nggak akan bisa diapa-apain. Maksudnya kalau sampah itu disatukan, sampah makanan, plastik, bla bla semua disatukan dalam satu kantong, itu tidak mungkin ada yang mau mengolah. Bahkan tukang-tukang sampah yang ngejualin plastik, jualin botol kaca, itu mereka juga terlalu banyak kerjaan kan, kalau harus buka, soalnya ada botol plastik kena sayur lodeh, atau ada sisa-sisa atau betawi, kan dia nggak mungkin ngangkat-ngangkat kotor-kotor gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan pemilahan, semua itu tidak mungkin bisa menjadi berkah. Jadi harus dipilah dulu. Oke, itu hal pertama, dan itu biasanya hal yang tersulit. Karena kalau kita bicara, ini pasti aku yakin ibu-ibu semua setuju ya, kita ini kan paling cerewet ya kan di rumah. Nah, kita udah cerewet gitu kan, udah nyediain ini buat kertas, buat apa, masih aja orang-orang dalam rumah tuh nggak ngerti-ngerti gitu kan, milahnya gimana. Nah, itu emang agak sulit emang di awal seperti itu. Jadi memang kita harus
kasih, ya mungkin kita harus tegas dikit gitu kali. Kalau aku sih emang galak di rumah, jadi kayak harus wajib gitu, udah di nama-namain kertas apa, jadi nggak boleh ada yang salah. Kalau ada yang salah aku langsung tegur gitu. Tapi harus seperti itu, biar orang tuh tahu kertas di mana, botol kaca di mana, botol plastik di mana. Kalau semua sudah bisa dipilah dengan baik, baru kita bisa tahu ini masing-masing mau dikemanain. Sekarang jangan salah ibu-ibu ya, botol kaca, botol plastik, minyak jelantah, kayu-kayu bekas, itu sudah ada yang mau ngambil ke rumah ibu-ibu loh kalau ibu-ibu mau milah. Bahkan jangan sedih, ibu-ibu bisa dibayar untuk melakukan itu. Itu sudah banyak banget. Kayak sekarang ada satu aplikasi, satu lembaga namanya Duitin. Duitin itu dia mau ngambil sampah dari rumah ibu-ibu, asalkan ibu milah, dia akan datang dan menjemputnya di rumah ibu-ibu. Kayak aku aja aku masih pakai Pampers nih, popok bayi. Popok bayi kan kita tahu sendiri nggak ada yang bisa daur ulang. Nah, Duitin ini mau loh ngangkut. Jadi aku setiap hari anak aku cuma pakai Pampers di malam hari pas lagi tidur aja. Nah, jadi setiap hari habis pagi bangun, yang penting bersih, dibersihin aja, terus dijemur di bawah matahari. Habis itu udah aku kumpulin, nanti dikasih box, aku masukin dalam box. Terus setiap 2 minggu sekali mereka datang ke rumah aku ngambil gitu. Nanti ada kita dimasukin saldo lah ke aplikasinya, saldonya bisa dipakai ya buat beli ini, beli pulsa segala macam. Tapi kalau buat aku sebenarnya uang nggak terlalu penting, tapi kan yang penting adalah ini diangkut dari rumah dan jadi sesuatu kan. Nah itu popok aja diangkut tuh, apalagi yang lain kan, gitu yang udah pasti ada nilainya, kardus, kertas gitu-gitu. Nah jadi kalau kita sudah bisa pilah, itu gampang nyari lembaga yang mau angkut. Itu ada banyak banget. Mungkin nanti aku bisa share juga lah di chat kali ya, beberapa yang ibu-ibu bisa lihat. Dia tinggal ditelepon, tinggal disuruh datang, dia datang nih ke rumah ibu-ibu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua yang soal organik. Nah soal organik ini sampah sisa makanan itu ada 2 pilihan. Yang pertama diolah sendiri di rumah. Kalau diolah sendiri di rumah artinya kita harus mengkompos. Nah ini aku share aja materi yang biasa aku share kalau lagi workshop ya, maksudnya biar ada gambaran aja, singkat aja. Sebentar, ini aku view-nya single page. Aku mau cerita kalau kita bicara kompos, aku mau cerita sebentar. Nah, kalau kita bicara soal kompos, pertama dia harus dipilah dari dalam rumah dulu kan, kayak tadi sama kayak yang lain. Nah kalau aku ini di rumah ibu aku ini sistem yang aku bangun di rumah ibuku pas lagi PSBB pertama tuh, COVID yang pertama 2020. Karena aku tinggal di rumah ibuku waktu itu. Nah rumah ibu aku tuh waktu belum mengkompos sama sekali, jadi semua tuh dibuang keluar. Dan karena PSBB kan sampah di rumah jadi banyak banget. Ya udah intinya aku taruh aja toples atau tupperware apapun di samping wastafel. Kalau ada sisa makanan, sebelum dicuci piringnya di wastafel, itu dibuang ke toples ini. Jadi toples ini khusus untuk sisa makanan doang. Tapi segala jenis sisa makanan itu boleh masuk. Disebutnya greens. Ini biar agak sedikit lebih jelas. Jadi kalau kita bicara soal kompos, itu ada 2 jenis, yaitu green sama browns. Kalau mau bikin kompos di rumah, kita butuh dua-duanya nih, Bu. Gitu. Nah, kalau greens itu adalah yang membusuk. Jadi kandungan nitrogennya lebih tinggi. Ini semua jenis sisa makanan, ampas kopi, ampas teh, ya kan, tulang-tulang, sisa beras, bla bla bla, mau yang dimasak, mau yang mentah, itu semuanya jatuhnya ke greens. Namanya greens karena nitrogennya tinggi. Kalau nanti kita mengkompos, kita juga butuh namanya browns. Kalau browns itu karbonnya yang tinggi. Nah, browns itu jenis semua sisa organik yang mengering, daun kering, ranting, kardus, kertas, koran, gitu-gitu ya. Pokoknya semua yang kayak dari pohon itu kan dia tidak membusuk, dia kan nggak bau ya, dia hanya mengering. Nah kita butuh itu juga kalau kita mau mengkompos. Kalau dari dalam rumah kan tadi aku udah jelasin sisa makanannya si greens-nya itu kita pilah dulu. Terus kita harus siapkan browns juga. Jangan sampai greensnya udah kekumpul, brownsnya nggak punya nih yang kering-kering. Nah biasanya kalau aku di rumah ibuku kita semua daun-daun kering aku masukin karung. Kan di rumah ibuku banyak banget nih koran-koran sama kertas-kertas bekas tuh aku sobek-sobekin. Atau aku juga beliin sekam bakar atau sekam mentah. Jadi ini beli dari toko tani biasanya. Itu yang kulit padi yang sudah halus. Itu bisa jadi brown. Itu aku stok. Di rumah ibuku tuh ada kayak gudang di area luar. Itu emang udah ada karung-karung isinya si browns ini. Jadi si greens ini setiap hari yang dilakukan adalah kita dibawa keluar. Jadi ini aku udah bikin sistem sama Mbak di rumah ibuku. Setiap pagi, tadi toples yang ada di samping wastafel, baik itu wastafel area luar atau wastafel dapur yang masak, itu dibuang ke depan.
ke kotak kompos. Ini aku bikin kotak kompos buat ibuku yang aku tanam di tanah. Ini di pojokan kebunnya, nggak kepake buat apa-apa. Aku tanam itu kotak komposnya setengah, kita tanam dalam tanah. Ya udah dibuang setiap hari, greensnya di luar. Habis itu ditutup sama browns. Jadi cara buangnya itu kayak kue lapis, Bu. Jadi habis ibu buang sisa makanan harus selalu ditutup sama yang browns tadi. Jadi benar-benar kayak bikin kue lapis, basah kering gitu aja terus, sisa makanan, daun kering, sama kanan daun kering gitu terus sampai penuh. Kalau dia sudah penuh baru diaduk. Kadang-kadang aku menyarankan sama ibu aku tambahin tanah boleh, itu untuk tekstur aja, tapi nggak wajib, nggak harus tambahin tanah di tempat kompos. Ya, jadi kalau mau pakai tanah boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Terus harus lembab. Jadi biasanya kalau dia udah penuh sampai atas, itu kita siram biar lembab. Karena kompos itu kan yang mengurai itu kan bakteri, jamur sama kayak ulet, cacing, rayap, semut gitu kan. Nah, mereka kan yang makan-makanin dan mengurai itu semua. Nah, mereka butuh air, jadi harus lembab. Kalau nggak lembab nanti lama banget jadinya. Udah, terus kompos itu nggak bau. Kalau caranya kayak gini, kalau pakai lapisan nggak bau. Biasanya orang tuh kalau dia komplain, aduh Bu, saya bikin kompos tapi bau banget, saya nggak kuat. Itu pasti dia cuma buang sisa makanan doang. Dia pasti lupa pakai browns. Jadi dia cuma buang yang membusuk, dia tidak menutupnya dengan yang mengering, ya pasti itu bau. Makanya harus dibuat lapisan. Lapisannya tipis-tipis aja, jadi buang dikit, tutup gitu. Baru nanti diaduk. Jadi kalau udah penuh, baru kita aduk setiap. Ini terserah, kalau di rumah ibu aku diaduknya Senin, Rabu, Jumat. Semakin sering diaduk, semakin cepat dia akan terurai karena ada udara masuk. Udara itu mempercepat. Kalau ibu-ibu males, aduh saya nggak punya waktu, nggak ada tenaga, saya pergi keluar kota dan lainnya, cuma diaduk seminggu sekali, nggak apa-apa juga. Diaduk sebulan sekali, nggak apa-apa juga. Dia akan jadi juga akhirnya. Cuma lebih lama aja prosesnya. Nanti pas dia ngaduk emang itu sedikit bau, ya mau nggak mau kan dibuka ya Bu ya, pasti ada bau-bau keluar, tapi abis dia selesai diaduk ditutup lagi tipis sama yang brown tadi, didiemin ya dia nggak akan bau lagi. Jadi selama dia berproses dia tidak bau, dia hanya bau kalau kita aduk aja. Itu aja kalau kita bicara kompos, ya paling ada mengeluarkan panas. Jadi kompos itu kalau masih berproses dia kayak mengeluarkan asap nanti Bu, jadi itu wajar. Karena bakteri itu dia bekerja paling baik dalam suhu yang panas. Jadi kalau dia mengeluarkan asap itu artinya bakterinya lagi bekerja untuk mengurai sampah-sampah itu. Jadi nggak apa-apa. Nanti kalau udah siap pakai, jadinya seperti ini. Warnanya udah kayak tanah, suhunya kayak tanah, hati udah dingin, udah nggak ada panas-panas sama sekali, dan baunya udah kayak tanah juga. Jadi udah nggak ada bau sayur lodeh, bau-bau fermentasi aneh-aneh gitu-gitu udah nggak ada, semua sudah kembali seperti bau tanah ya, bau-bau sejuk tanah gitu. Nah kalau dia sudah seperti itu bisa langsung dipakai, bisa langsung dipanen. Kalau aku biasanya panennya aku ayaknya, aku beli tray, ini sebenarnya bukan tray ayak ya, ini namanya tray sayur atau tray apa gitu, aku beli aja karena ada lubang-lubangnya bagus. Ya udah nanti aku ambil kompos, terus aku ayak. Jadi yang aku ambil yang halus aja. Nanti sisa ayakan ini kan ada kulit kacang, ada tulang ayam, ada apa-apa itu daun-daun yang gede. Itu kan belum selesai terurai. Nah, itu aku masukin lagi nanti ke tempat komposnya. Nggak apa-apa, itu wajar. Kayak tulang itu bisa 3 kali proses baru dia hilang. Biji mangga kan gede banget ya Bu, itu butuh waktu untuk dia lapuk. Jadi nggak apa-apa kalau dia belum selesai dimasukin lagi aja. Tapi kalau warnanya udah coklat, udah nggak bau, ya artinya yang lainnya tuh udah siap untuk dipanen, bisa langsung dipanen aja, dipakai yang udah ready gitu, yang udah halus. Lalu kalau mau dipakai ini singkat aja ya, bisa langsung ditabur di atas tanaman ibu-ibu. Kalau ibu udah punya tanaman hias atau apa, ditabur langsung di atas tanahnya. Nggak perlu digali-gali ya Bu ya. Kadang orang suka ngerasa oh digali apa dalam terus masukin ke dalam biar kena akarnya, jangan. Kalau itu kita malah merusak, malah menyakiti tanaman. Jadi cukup kita kasih aja 5 cm, tebalnya 5 cm doang. Kita kasih di atas permukaan tanah. Nanti secara perlahan nutrisinya akan terserap ke bawah. Atau bisa dicampur untuk jadi media tanam. Gitu, singkat cerita soal sampah. Gimana, cukup menjawab Kak Ibu? Betul Bu Tisa. Ya jadi intinya titik awal dari pengolahan sampah itu memilah sampah ya Bu Mbak. Ya. Kalau itu tidak dilakukan hasilnya akan nol besar. Begitu ya? Betul. Jadi harus dipilah dulu di rumah. Terima kasih Mbak Sandra, keren banget
pokoknya deh. Sama-sama. Tapi ini mungkin ada masalah sedikit ya, kalau di perkotaan kan mungkin banyak rumah yang halamannya kecil atau bahkan tidak ada tanahnya sama sekali. Nah mungkin nanti ada tips-tips lagi ya dari Mbak Sandra ya. Boleh. Mungkin yang ibu-ibu yang lain, Mbak Sandra dulu yang mau bertanya, silakan. Bu Rosana, silakan, Ceran. Ya. Ya. Terima kasih, Bu Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Mbak Sandra, apresiasi yang tinggi buat Mbak Sandra sebagai generasi muda ya, yang sudah terjun ke pertanian. Kebetulan saya orang pertanian nih. Jadi begitu saya dengan Mbak Sandra sudah begitu lengkapnya dengan dunia pertanian. Yang saya ingin tanyakan nih Mbak, konsep dari kebun Kumara ini kemana ya Mbak? Biasanya yang saya tahu kalau kita bukan mengadakan ya, artinya kalau kita bergerak di bidang pertanian umumnya itu kan kita teknis saja gitu. Nah ini kelihatannya ada religi di dalamnya. Nah ini yang saya ingin tanyakan, konsep kebun Kumara ini mengintegrasikan antara teknis, religi atau bagaimana, dan goalnya kemana nih Mbak Sandra gitu. Nah yang kedua, seperti yang Bu Tisa sampaikan bahwa di perkotaan itu terbatas tanahnya. Nah kebetulan sama di rumah itu terbatas. Cuman saya siasati tidak bisa berkebun tanaman atau sayur dan barangkali. Nah ini saya merasakan juga dengan menanam tanaman hias, itu pun ada hal-hal Masya Allah ya yang saya amati gitu, dari yang tidak ada daun menjadi ada, besar, mati. Nah itu kan memang proses alamiah. Cuman mungkin tidak bisa menikmati hasil pertanian, tapi saya bisa menikmati kebesaran Allah di dalam alam ini tidak hanya. Jadi semua itu hidup gitu. Artinya, proses. Semua itu proses, sehingga saya merasa Masya Allah. Ini saya jadi senang mengamati sekarang Mbak Sandra. Nah, itu apakah bisa juga menjadi bagian yang kita ini dengan alam ya? Barangkali itu Mbak Sandra. Terima kasih. Ini salut ya Mbak Sandra ya, teruskan, dan mudah-mudahan ini nanti generasi berikutnya ini bisa ada Mbak Sandra yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Rosada Suzy pertanyaannya. Iya, aku jadi deg-degan nih karena kan Bu Rosada pasti tahu banyak teknis soal pertanian, lebih melampaui pemahaman aku. Ya, sama-sama belajar Mbak Sandra, sama-sama belajar. Kalau tadi pertanyaan-pertanyaan Bu Rosana kan nanya soal sebenarnya goal kita ke depan seperti apa. Itu kenapa kita menawarkan edukasi, ya kan, kita ngajak orang untuk yuk kita belajar berkebun rame-rame, nggak susah kok dan lainnya. Dan kita juga menggarap kebun di rumah-rumah orang gitu, atau kebun dimanapun, semakin banyak semakin bagus. Kita membantu melakukan itu tuh biar ekosistem, jadi wawasannya orang itu sendiri terlatih, tapi ekosistemnya itu juga hadir gitu, karena mau gimana pun kalau dia udah jago berkebun tapi kebunnya nggak ada ya dia nggak akan bisa berkebun juga kan. Jadi kita juga bantu menggarap lahan-lahan menjadi kebun. Jadi goalnya adalah kalau bisa sih, aku selalu merasa kita kan harusnya bisa menyebarkan makna yang lebih dalam ya ke orang-orang. Jadi kalau kita bisa menjembatani orang untuk dia sendiri menemukan refleksi dia dan kontemplasi dia bersama Tuhan, kayak bersama alam apapun itu, kita hanya menjembataninya aja dengan kebun gitu. Balik lagi seperti yang kita tekankan, memang kalau kita berkebun itu kita bergurunya itu pada alam. Jadi ujung-ujungnya orang itu akan berguru dan kembali belajar bukan dari kita sebenarnya, tapi belajar dari alam itu sendiri. Jadi goal kita sejauh ini itu sih Bu Rosana. Ya, baik, terima kasih Terima kasih Mbak Sandra. Iya, lalu untuk pertanyaan kedua yang tanaman hias, aku setuju banget Ibu. Jadi banyak banget bahkan orang yang mulai dari tanaman hias. Kayak aku sebelum aku berkebun tanaman pangan, aku juga selalu berkebun tanaman hias.
Jadi kecintaan aku terhadap tanah itu dan megang tanah dan ngeluarin dari pot yang ngerawat tanaman itu aku mulai dari tanaman hias. Jadi aku sangat percaya bahwa itu bisa dimulai dari apa aja, bahkan bisa dimulai dari teratai gitu kan. Jadi apapun yang di dalam air juga boleh gitu, apapun lah. Jadi aku sangat mendukung kalau emang itu tanaman hias, emang baru punya tanaman hias atau emang emang lagi butuhnya itu di rumah, pengen hijau-hijau di dalam. Kan tanaman nggak bisa di dalam rumah kan, sedangkan tanaman hias kan bisa indoor. Jadi aku juga suka ngasal ke orang, ya udah monggo mulai dengan apapun yang emang bisa dimulai, yang penting menghadirkan alam aja dalam keseharian kita. Terima kasih Mbak Sandra, sukses terus. Terima kasih banyak. Sukses terus ya. Amin. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang lebih luas untuk masyarakat. Amin. Aduh, amin Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Kak Sandra, berarti yang ditransfer itu spirit ya, Kak Sandra ya? Spirit, energi, dan juga rasa gitu. Itu yang nyambung, supaya nyambung kita dengan alam tuh rasa gitu loh. Kalau itu semua orang sudah dapat, mungkin beres ya, Kak Sandra ya? Ya, silakan yang selanjutnya Bu Ria, nanti Bu Yanti terakhir ini ya, ini Bu Yanti akan lebih seru lagi. Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Lala. Waalaikumsalam. Saya ada 2 pertanyaan, tapi kebetulan tadi pertanyaan kedua yang pertama adalah saya mau menanyakan mengenai arti kumara sendiri, Mbak Sandra. Itu datangnya dari mana kumara? Kemudian yang kedua tadi kebetulan sudah diwakili oleh Ibu Rosana gitu. Jadi saya sudah dapat kurang lebih penjelasannya. Hanya yang saya lihat di sini untuk yang pertanyaan kedua itu adalah kita sebagai manusia dilatih untuk mandiri ya, mandiri, betul nggak tuh Mbak Sandra? Jadi dengan keberadaan kita di alam ini kita dilatih untuk mencintai tanah, mencintai tanaman dan sekitarnya. Itu dengan saya lihat tadi ya, dengan Mbak Sandra tuh pegang tanah tanpa handskun gitu ya. Terus tadi juga disebutkan anak-anak untuk kembali lagi untuk memijakkan kaki tanpa alas kaki, itu kan itu dasar-dasar apa ya, jadi cinta bumi ya gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke alam yang selama ini kita selalu dengung-dengungkan bahwa kita harus kembali ke alam karena alam ini kita sekarang ini kan juga alam sudah rusak ya karena adanya industrialisasi yang begitu masif. Jadi artinya dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Mbak Sandra ini, insya Allah kita bisa mengembalikan cita-cita itu gitu ke sekarang ini. Dengan adanya pandemik ini juga kan secara tidak langsung Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk kembali untuk mengevaluasi diri gitu ya, kenapa terjadi ini. Itu kan salah satu juga cara Allah untuk mengkoreksi kita. Saya rasa bagus sekali kegiatan yang dilakukan Mbak Sandra. Insya Allah barokah ya, sukses terus dan bisa menularkan kepada generasi-generasi yang lainnya. Saya rasa terima kasih, itu saja. Saya hanya mau menanyakan kumara tadi ya, apa yang inspirasi kumara itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Kalau kumara itu Bu Ria itu dari bahasa Sanskerta sebenarnya, bahasa Sanskrit, dan itu artinya generasi yang akan datang atau generasi penerus atau generasi yang selanjutnya lah. Jadi memang pas awal kita bikin kebun kumara, yang udah ada di benak kita adalah bagaimana ya kita bisa membantu mendidik generasi yang muda-muda ini, anak-anak kecil, anak-anak SD, SMP, SMA untuk nggak takut sama tanah, untuk paham sampah. Jadi waktu itu sih aku lebih bercermin kayak jangan sampai telat kayak aku gitu, karena aku mikirnya gila, aku dari SD sampai kuliah kan kita nggak pernah dibiasakan ya. Jadi kita paling kalau di sekolah kita belajarnya IPA, biologi, kita tahu lah bunga tuh ada apa, kelopak dan lain. Kita belajar soal toge, nanam di atas kapas, tapi sebatas itu aja gitu, sangat dangkal. Dan aku sangat percaya kayak, karena aku sering banget baca ya, dia selalu bacaan-bacaan aku
selalu mengatakan kita tidak bisa membuat orang peduli akan sesuatu kalau dia tuh tidak pernah mempunyai pengalaman atau berinteraksi dengan hal itu. Ya dong, kayak anak-anak sekarang kita kayak kamu harus lindungi bumi, tapi dia nggak pernah bermain di alam gitu. Gimana dia bisa melindungi bumi gitu? Gimana dia bisa peduli? Makanya aku selalu percaya di awal tuh pas kita bikin kebun kumara ya kita bikin program untuk anak-anak. Sebenarnya gitu awalnya. Target kita dulu tuh sekolah soalnya, tapi sekolah. Jadi karena setiap sekolah kan field trip ya Bu ya, kayak ke Monas, kemana, kadang-kadang suka ke ngapa-ngapain lah yang aneh-aneh gitu, nggak penting-penting sebenarnya. Jadi kita pikir kita bikin aja yang lebih bagus, jadi dia datang ke tempat kita gitu lah. Jadi awalnya memang kita merasa emang generasi yang akan datang tuh harus sudah lebih dicemplungin ke alam gitu. Jadi alam tuh bukan sesuatu yang asing buat dia. Dari kecil dia sudah terbiasa pegang tanah dan lainnya, terutama untuk anak perkotaan. Dia nanti kalau dia udah besar, hubungan dia sama alam tuh nggak kaku gitu, tidak transaksional kayak alam itu menghadirkan makanan dan sumber energi dan lainnya buat saya, that's it, enggak gitu. Dia sama alam tuh dia merasa bahwa dia satu gitu. Nah, itu tekad kita sih seperti itu. Makanya dipilihlah Kumara itu tadi. Oh, okay. Keren. Itu Bu Ria. Jadi ada ikatan emosional ya antara bumi dan manusia ya, itu yang jadi lain ya. Jadi kita saling tergantungan dan saling menghargai gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga sukses ya Mbak Sandra. Terima kasih banyak Ibu Ria doanya. Terima kasih Kak Bu Ria. Selanjutnya Bu Yanti, silakan. Assalamualaikum, terima kasih Bu Lala. Mbak Sandra, wah banyak apresiasi nih dari kita-kita. Karena memang gerakannya Mbak Sandra itu menginspiratif ya. Untuk semua kalangan. Begitu saya lihat, terus saya juga, wah ibu-ibu harus lihat juga begini nih, gitu ya. Yang pertama Mbak Sandra, kita nih ibu-ibu udah tua ya, udah tua. Terus yang kita pelajari tuh ya Al-Quran nih namanya ibu-ibu pengajian. Kalau dari dulu tuh saya nih, terutama saya ya, yang dicari tuh di Al-Quran, orang kita belajar buku sejuta buku dibaca semua, Al-Quran cuma satu kok nggak dibaca dengan benar sih gitu ya. Jadi udah menjelang setengah umur tuh kita baru deh, saya tuh ngajak teman-teman, yuk kita liatin dong isinya Al-Quran apa aja sih, mana yang disuruh Allah kita kerjakan, mana yang dilarang kita tinggalkan. Itu aja dulu kan gampang ya. Nah, terus dikumpulin tuh ayat-ayat mono nih ya carinya gitu. Tapi ini dengar dari Mbak Sandra tadi melakukan pekerjaan-pekerjaan ini ya, itu nggak ada tulisan disuruh dan nggak ada tulisan dilarang loh di Al-Quran kayak gini. Tapi Mbak Sandra menjalankan aja sesuatu kebaikan, nggak taunya di Quran itu ada semua. Ya misalnya kita dibuat Allah dari tanah dan akan kembali ke tanah. Nah Mbak Sandra tuh wah dengan giginya seneng banget sama tanah dan lain-lain, bikin tanaman, bikin apa, kita makan, balik lagi ke pupuk. Nah, itu kan sudah menjalankan apa yang telah ditulis tapi tanpa disuruh dan dilarang gitu, kata-kata itunya nggak ada. Nah, ini yang saya dapatkan dari yang Mbak Sandra tadi itu kan ya, ceritakan. Lalu dibuat 7 lapis langit di Al-Muluk ya. Tidak ada tiangnya, dan Allah membuatnya itu semuanya seimbang. Nah, tadi Mbak Sandra bilang kan, saya bikin seimbang ininya ini ya. Itu kan mengapresiasikan Al-Quran ya. Wah, saya tepuk tangan lagi tuh. Nggak usah susah-susah nyari-nyari tuh, Mbak Sandra udah dapat dan menjalankan gitu. Nah, itu Mbak Sandra. Terus yang saya mau tanyakan, saya mau bilang juga nih Mbak Sandra. Kalau Bu Lala tuh aktivis dari dulu untuk kayak Bu Sandra, tapi untuk anak-anak ya, untuk ibu-ibu. Seperti gitu tuh Bu, makanya tuh Bu Lala harus jadi MC saya bilang. Kak Sandra. Belajar sebelum apa-apa Bu Yanti, malu lihat Kak Sandra nih. Waduh, hebat. Lalu yang ini kehebatan Kak Sandra juga. Saya kan mendengarkan bahwa Kak Sandra belajar di tempat Bumi Langit. Bumi Langit tuh saya mau tanya, Bumi Langit tuh tempat itu kayak apa sih? Dan apa aja yang bisa kan saya cuma dengarnya sedikit.
Maksudnya kita bisa belajar apa aja, lalu bisa dicontek untuk memberikan pendidikan lain kayak Kak Sandra sekarang ini ya, yang Bumi Langit itu satu. Yang keduanya yang saya itu pingin coba deh Kak Sandra mungkin sudah melakukan ya. Jadi kalau anak-anak tuh kan memang cepat ya diajarkan gitu ya. Tapi kalau di dalam keluarganya dia pulang ke rumah tidak melakukan itu akan hilang begitu saja gitu. Ini pengalaman. Jadi ada nggak dari Kak Sandra mengajak ibu-ibunya gitu, justru ibu-ibunya itu diajak aware untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi dia melakukan masing-masing di rumahnya. Karena setahu saya susah sekali ngajak ibu-ibu, misalnya saja memilah sampah. Nanti sampai di rumah udah diajarin Mbak Sandra, panggil dia pembantunya nih ya, Mbak Inem ini ya milahnya di sini, tapi dia sendiri nggak melakukan gitu. Jadi nanti itu nggak berlaku lagi gitu. Jadi itu dua ya, yang satu itu, yang kedua ibu-ibunya udah diajak belum. Terima kasih, itu aja Mbak Sandra. Tapi saya, ayo maju terus, kita bantu deh yang tua-tua, suruh ngapain juga mau gitu. Tepuk tangan yang sangat banyak buat Kak Sandra. Oke, itu aja. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Rianti. Terima kasih banyak apresiasinya. Iya sih, sebenarnya kita juga cuma ngelakuin apa yang kita bisa aja sih Bu. Ini bukan kayak karena kita bijak banget, gak juga sih Bu. Ini karena kita ya kebetulan memang kita sukanya ini, mungkin emang dari Tuhan yang bibit yang ditanam di dalam saya tuh bernuansa alam gitu kali ya. Jadi ya udah, saya cuma merealisasikan aja sih barokah yang saya pikir tersalurkan dan dititipkan ke saya aja. Jadi terima kasih apresiasinya. Nah, kalau soal si Bumi Langit nih, aku akan share screen lagi aja ya. Jadi ibu-ibu sebenarnya nanti aku kasih linknya lagi. Ini ada, mereka punya website, tapi ini adalah Instagram mereka nih. Ya, jadi ibu-ibu bisa follow Instagram bumilangit.official. Mereka itu apa sebenarnya? Jadi mereka itu sebenarnya adalah keluarga Waworuntu, Pak Iskandar Waworuntu beserta keluarganya, anak-anaknya, istrinya tuh tinggal di sana. Jadi rumah sebenarnya. They live there. Mereka tinggal di sana. Itu rumah mereka. Tapi rumah mereka itu disertai oleh kebun, ada sapi, bebek, entok, gitu kan, ayam, kambing, gitu. Jadi luas memang rumah mereka. Dan di sana mereka punya restoran. Gitu. Jadi awalnya mereka itu dikenal karena mereka punya restoran. Jadi awal dulu pas Obama ke Jogja sempat mampir ke sana. Mereka juga hasil panennya dibuat jadi selai-selai gitu. Dan mereka makanannya enak banget. Jadi memang mereka awal orang datang ke sana tuh biasanya datang karena ke restorannya, dan itu memang enak sekali. Jadi orang datang makan di restorannya di Warung Bumi. Habis orang datang ke Warung Bumi, nanti biasanya dikasih tour. Habis mereka makan di sana dikasih tur ke bawah ke area kebunnya, ke rumahnya gitu. Jadi di sana tuh ini pertama kali aku kenal banyak hal. Pertama kali aku kenal beras pecah kulit juga di sana. Mereka makannya berasnya selalu beras pecah kulit. Makanannya selalu segar karena banyak mereka panen sendiri ya kan. Jadi enak sekali lah makanan-makanan di sana. Nah, mereka punya permaculture design course atau yang tadi yang aku ambil. Jadi aku sama teman-teman di Kebun Kumara, kami belajar di Bumi Langit, kami ambil kursus ini. Itu 14 hari. Kita nginep di sana. Terus kita belajar secara intens tentang apa itu permakultur. Jadi kalau tadi seperti tanya juga sama sebelumnya kan, apa sih spiritnya? Kita dapat spirit dari sini. Bagaimana dia permakultur itu sebenarnya kalau mau disederhanakan tuh cara nenek moyang kita bercocok tanam dan hidup aja sih ya. Jadi kita diingatkan kembali tradisi-tradisi lokal kita seperti apa, bagaimana kita memanage ruang yang kita miliki, gimana kita memuliakan kembali tanah dan air. Dan karena kebetulan Pak Iskandar ini orangnya begitu, aku sih bisa mengatakan spiritual ya. Beliau begitu sensitif gitu terhadap Islam, dan sebagai seorang mu'alaf gitu, dia memilih Islam karena dia merasa itu agama yang paling damai, yang paling sesuai, yang paling yang buat dia tuh ini deh bisa menyuarakan isi hati dia dan gaya hidup yang dia inginkan. Jadi selama kita ambil kursus tuh biasanya selalu ada waktu di malam hari di mana kita diskusi lagi, dan diskusi itu biasanya lebih spiritual.
Jadi ke kurikulumnya itu sendiri lebih ya teknis ya. Ini kan hal-hal yang kita harus kuasai untuk kita mendesain ruang kan. Cuma malam harinya biasanya itu diskusinya lebih ke spiritual. Pak Iskandar lebih cerita soal perjalanan dia. Biasanya orang-orang banyak pertanyaan lah soal ini itu. Jadi itu kita diskusi seputar itu. Nah disinilah kita berguru Bu. Jadi kita bergurunya di Bumi Langit ini. Tapi ya orang kalau ke sana cuma mau makan, cuma mau dapat tur juga bisa, nggak harus ambil kursus ini juga bisa. Lokasi mereka itu di Imogiri, Jogja. Jadi nggak maksudnya sangat dibantul gitu. Jadi bukan hal yang pelosok banget lah. Pasti bisa gampang lah ke sananya. Udah banyak kendaraan umum juga yang bisa dipakai untuk ke sana. Nah itu Bumi Langit. Singkat cerita. Apalagi kalau waktu itu saya bikin standar di sana kalau modelnya begitu Bu. Lalu kalau pertanyaan kedua tadi soal ibu-ibu ya, apakah kami menguatkan? Takutnya kan apa yang mereka pelajari di kebun gitu nggak berlanjut ya kalau nggak dilakukan. Aku setuju banget dan memang peserta kita itu mayoritas perempuan. Bisa dibilang mungkin sampai 80% kali ya perempuan. Jadi aku sangat setuju kalau perempuan itu, kita kan emang berbeda ya Bu ya, kita ini kan kayak multitasker banget ya, semua kita pikirin, semua kita urusin. Jadi garda terdepan termasuk untuk lingkungan, untuk perawatan lingkungan, kesadaran lingkungan, itu tetap ada di perempuan. Gitu. Kita tetap pemimpinnya di situ. Jadi itu saya sudah, kalau dulu public workshop ya peserta kita ya dari segala umur, tapi ya perempuan yang megang kendali di rumah tangganya gitulah. Jadi segala usia Bu, mau itu dia yang baru nikah terus dia kayak maksa suaminya ikutan bikin kompos gitu kan, sampai emang rumah tangga yang anaknya ada 3 yang kok sampahnya banyak banget, sampai ibu-ibu, sampai kayak ibu-ibu pengajian seperti itu juga sering kok datang ke ambil pelatihan kami gitu, ikutan kelas pelatihan karena dia ingin melakukannya di rumah atau melakukannya di satu tempat gitu, di panti atau di mana. Jadi kita emang sangat ibu-ibu banget deh. Kita sangat support ibu-ibu. Emang kayak gini-gini kan gaya-gaya ibu-ibu ya. Aku juga kalau ngomong kan gayanya kayak ngerocos kayak gaya ibu-ibu, gimana udah jadi ibu-ibu juga gitu. Dan itu emang aku rasa paling efektif kalau kita mau jadi ibu-ibu untuk melakukan hal kayak gini, untuk cerewet soal ini. Aku rasa kita tuh punya keunggulan gitu. Emang udah bibitnya tuh emang di situlah ditanam sama Tuhan di ibu-ibu kayak kita ini Bu, untuk kita menguatkan lagi orang-orang lain. Paling kalau aku sih, kalau di Kebun Kumara intinya kan kita bagaimana menyebarkan kesadaran ini seluas-luasnya ya. Jadi kita selalu happy banget kalau bisa ngisi-ngisi acara seperti ini. Kita misalnya dari acara ini tiba-tiba dari ibu-ibu punya jejaring yang lain, punya jejaring ke sekolah kayak, punya jejaring ke komunitas, punya jejaring ke biasanya ke perusahaan-perusahaan atau kemana, pengen godok program ini buat ibu-ibu lain atau buat karyawan atau apa. Biasanya kita tuh dari situ tuh membeludaknya gitu, berkembang sampai nanti materi yang sama tuh bisa tersebar luaskan ke semakin banyak orang gitu. Jadi kalau ibu-ibu mau bantu ya atau mau bantu menyebarkan, monggo, boleh banget. Kalau emang mau tapi aku pikir dengan doa dari ibu-ibu semua tuh udah sangat membantu kami sih, aku yakin sekali. Jadi udah terima kasih banyak, apresiasi sama doanya juga sama acara ini gitu Ibu Rianti. Terima kasih Mbak Sandra. Sama ada satu lagi, boleh nggak saya infokan ke ibu-ibu ya? Yang saya dengar waktu itu bahwa Kak Sandra menerima menggambar, melaksanakan kayak landscape atau bikin garden di rumah-rumah gitu ya kan? Pengolahan landscape gitu kan Kak Sandra? Ya, jadi kalau ibu-ibu punya taman nih, nggak karuan, bisa minta tolong Kak Sandra bikinkan gambar, bikinkan tamannya gitu ya Kak Sandra ya? Iya betul banget Bu. Jadi kita mau punya jasa yang landscape itu sih, betul. Jadi kita bisa menawarkan jasa untuk membantu mendesain. Nanti aku share juga deh. Aku share semua. Pokoknya aku share semua di chat. Link-linknya. Jadi ibu-ibu semua bisa pelajari. Kalau emang berjodoh kan nggak kemana gitu ya Bu ya. Jadi nanti dipelajari aja. Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Rianti. Ya, silakan. Sekarang Bu Yani, silakan Bu Yani. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ananda Sandra, ini seumuran dengan anak
saya kayaknya masih muda banget, tapi kita kalau berguru tuh sama siapa aja ini Masya Allah sangat concern ya terhadap lingkungan, terutama taman di depan rumah. Nih saya ada pengalaman dan saya akan menanyakan bahwa tanaman buah yaitu di pot itu gimana sih, apakah memang sebenarnya bisa ya tanaman buah ditaruh di pot gitu, soalnya kan apa sih ruangannya itu, halaman saya di depan itu saya udah konblok semua gitu ya, konblok, jadi saya apa-apa tuh ditaruh di pot biar bersih gitu, jangan di itu. Dulu kan pernah rumput sama tanaman-tanaman becek kalau misalnya ini gitu, jadi saya konblokin aja semuanya, terus sekarang tanaman semua di pot-pot. Itu kalau tanaman buah saya punya tanaman apa sih namanya, jambu air ya, ditaruh di pot, dari tukangnya sih subur ya, subur gitu, ada buahnya, lama-lama ya buahnya ya udah habis ya, nggak berbuah lagi sampai sekarang tuh ya, terus rasanya pengen ngebuang itu ya tuh tanaman. Jangan Ibu, jangan ya. Dia makanya tadi tuh apa penjelasan dari Ananda Sandra ya, terus terang tuh memotivasi saya terutama khususnya. Kita kan juga belajar nih ilmunya nih bahwa tanaman itu adalah ciptaan dari Allah, makhluknya Allah juga. Jadi sekarang saya nih banyak sekali tanaman saya itu tanaman hias. Tadi itu kata Ananda Sandra memangnya tanaman yang daun-daun gitu-gitu deh yang menghasilkan buah-buah itu tadi. Ya daun-daun juga bukan daun-daun yang untuk dimakan, tanaman hias lah ya. Tapi terus saya tuh kalau nyiram tuh saya wirid gitu ya, bersalawat, jadi dia tuh tumbuh subur gitu ya. Itu saya tuh makanya tuh nggak cocok, nggak jodoh ya sama buah-buahan ya, tuh nggak jadi tuh buah-buahan. Terus gitu menyiram tanaman tuh sebaiknya tuh setiap hari apa berapa hari sekali sih, maksudnya saking ininya ya seneng kan sama tanaman setiap hari. Terus suka ada tanaman-tanaman tuh yang mati karena kebasahan kali ya gitu ya. Terus yang ketiga saya tanyain tuh ya, saya kan sini kan pengurus RW gitu. Terus kita punya taman tuh besar banget deh. Terus pohon-pohon itu gede banget, itu tanaman pohon itu kan nggak boleh kita sembarangan nebang ya. Jadi kita cuma rapin aja, di dalamnya ada lapangan, olahraga dan sebagainya deh. Tapi tuh daunnya tuh ya dari pohon itu setiap hari tuh banyak banget deh daunnya. Terus kemudian saya tuh bikin lubang, terus kemudian daun-daun itu kalau nyapu tuh taruh di lubang itu. Terus lama-lama tuh nggak terkejar dengan pertumbuhan dia punya daun kering itu dengan si lubang itu. Jadi lubangnya udah penuh, tapi kok nggak jadi kompos gitu ya, nggak seperti kayak tadi kan sampai hitam-hitam gitu, enggak. Lama sekali tuh daun, jadi itunya tuh ya apa sih nggak bisa mengejar volume dari sampah daun sama dia punya pengendapan. Sedangkan bakar sampah nggak boleh, ya kan? Terus pernah sih dibakar kan, lumayan tuh jadi sedikit gitu. Akhirnya saya gali lagi lubang begitu baru ya. Jadi itu gimana sih sebenarnya solusinya kalau menurut Ananda Sandra itu? Gitu, itu mengenai sampah daun di taman yang besar yang banyak pohon-pohonnya. Gitu aja sih itu yang saya tanyakan tuh tadi, tanaman buah dan menyiramnya biasanya berapa hari sekali sih yang baik gitu. Makasih ya Sandra. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bu Yani. Aku senang banget dengar ceritanya. Oke, aku bahas satu-satu ya. Pertanyaan yang pertama, buah dalam pot. Jadi itu sangat amat bisa Bu. Itu tambula pot. Jadi tanam buah dalam pot itu sangat amat bisa. Jadi nggak ada masalah. Paling yang harus diperhatikan, wah kok tanamannya nggak tumbuh bagus, kenapa dan lainnya. Yang pertama ada berbagai faktor ya Bu ya. Jadi Ibu tidak perlu merasa bersalah. Pertama kita bicara dari bibitnya. Kadang emang ada bibit yang nggak sehat Bu. Gitu. Jadi Ibu nggak harus kayak ya karena saya ya dia mati, belum tentu. Bisa aja emang bibitnya udah nggak unggul. Oke. Nah tapi itu kan kita walau alam ya Bu ya, kita nggak tahu kita dapat bibit yang kayak apa. Jadi kita cuma bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah yang kita bisa lakukan untuk mendukung bibit ini pertama adalah tanahnya. Tanahnya itu harus bagus gitu, media tanamnya harus gembur. Gembur itu dia tidak lengket seperti tanah liat, tapi dia tidak terlalu berpasir seperti tanah. Jadi ada di tengah-tengah, Bu. Jadi kalau kita remes, dia masih bisa hancur, tapi masih ada yang lengket-lengket. Nah, itu tanah yang gembur. Nah, dia harus mengandung pupuk juga. Mau itu pupuk kandang, mau itu pupuk sapi, kandang kambing, kan ada banyak banget jenis pupuknya. Terus ada pupuknya juga. Kalau media tanamnya sudah subur, biasanya tanamannya akan oke. Itu yang pertama, jenis media tanam. Dua, adalah ukuran pot. Jadi kalau pot itu terlalu kecil,
ya wajar aja tanamannya jadi mati gitu. Karena biasanya nanti kalau ibu keluarin tuh dari pot itu tuh udah akar semua tuh, udah nggak ada tanahnya. Biasanya itu sering banget terjadi. Gitu. Jadi memang tanaman itu harus dipindahkan ke pot yang ukurannya besar kalau emang kita mau dia berbuah banyak. Gitu. Jadi jangan, mungkin lebih besar dari 60 cm, mungkin pot yang diameternya bisa sampai 80 cm, jadi gede aja sekalian Bu, gitu. Jadi tanahnya bisa banyak. Tuh, itu yang kedua. Jadi ukuran pot juga menentukan. Terus yang ketiga, dikerdilkan. Jadi buah yang ditanam dalam pot jelas tidak bisa sebesar buah yang ditanam di tanah, itu udah pasti. Dia pasti lebih kecil. Jadi kita harus mengkerdilkan dia. Mengkerdilkan artinya dia sering dipangkas, Bu. Jadi dia jangan tumbuh ke atas, tapi dia tumbuhnya ke samping. Karena mau gimana juga, buah-buah itu selalu keluar di batang yang ke samping, nggak pernah di batang yang naik ke atas. Selalu di batang horizontal. Jadi kalau kita pendekkan, betul, biar daunnya banyak. Jadi kalau tanamannya seperti ini lurus, lalu kita pangkas dia jadi lebih pendek, nanti batangnya keluar dari samping-samping. Nah, dari batang-batang itu akan keluar buahnya. Semakin banyak batang dari samping, semakin banyak buahnya. Jadi kita benar-benar mengkerdilkan dia biar dia jadi kayak mirip semak gitulah. Tanaman buahnya tuh agak pendek tapi kok lebar gitu. Nanti buah-buahnya keluar lebih banyak. Jadi kita harus rajin memangkas dia seperti itu. Iya, pantesan nih daunnya doang yang banyak nih, nggak ada buahnya. Iya, jadi memang si tanaman itu mungkin sekaligus aja. Bu, aku boleh tahu nggak itu ditanam dalam pot ukuran berapa ya, Bu ya? Iya, ukurannya mungkin sekitar 40 cm ya. Oke. 40. Jadi dari pertama kita langsung pindahin aja ke pot gede ya? Ya, kalau mau itu saranku. Jadi Ibu keluarkan si jambu itu dari potnya, Ibu sekaligus cari pot yang besar, tambahkan media tanam yang sudah Ibu campur, yang udah lebih subur, tanam dia di tengah-tengah, tutup sama media tanam baru. Gitu kalau mau sekalian. Terus sekaligus dipangkas-pangkas yang udah nggak sehat. Lalu jangan lupa Bu, lokasi ya. Lokasi itu menentukan prestasi. Jadi kalau Ibu salah taruh, dia bisa nggak subur karena Ibu salah naruh aja. Contoh, mataharinya kurang. Pohon jambu itu suka matahari yang terik. Misalnya Ibu naruh dia di tempat yang redup, itu biasanya dia akan nggak Jadi benar. Ya, pohon-pohon buah tuh mereka sangat-sangat butuh matahari 6-8 jam. Jadi cari tempat paling terik. Nah, Ibu taruh dia di situ. Iya, oke. Gitu. Iya, pantesan. Itu kayaknya ini di tempat adem. Itu untuk tanaman buah. Lalu untuk dua soal menyiram berapa kali? Mbak, rata-rata tanaman itu disiram 2 kali sehari, Bu, pagi dan sore. Itu rata-rata. Cuma kalau kita bicara tanaman hias yang kayak banyak Ibu punya, tanaman hias tuh kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang suka lebih kering, ada yang suka basah terus gitu kan. Gitu. Nah, kalau cara untuk ngeceknya adalah sebelum disiram, Bu, Ibu masukin aja jari telunjuk, seret. Kalau jari telunjuknya sampai di sini itu masih basah, jangan disiram. Tapi kalau sampai di sini udah kering, baru Ibu siram. Oke. Karena memang betul Bu, kalau misalnya tanaman hias itu terlalu basah tanahnya, biasanya yang terjadi adalah root rot atau busuk akar. Kalau dia sudah terjadi busuk akar, itu kemana-mana Bu masalahnya. Akarnya busuk, daunnya jadi kayak, kan beda ya tanaman yang kebanyakan air sama tanaman kekurangan air. Ya, daunnya jadi kayak melayu yang kebanyakan air gitu. Nah itu biasanya terjadi di tanaman yang airnya kebanyakan. Bisa juga saya sarankan ganti pot Bu, ganti ke pot yang lebih besar. Karena biasanya pot yang lebih kecil tuh lebih cepat kering. Dia tidak bisa menopang pertumbuhan akar gitu, jadi dipindahkan saja ke pot yang lebih besar. Iya, oke. Lalu pertanyaan ketiga, ini pertanyaan menurut aku yang bagus banget Ibu soal daun yang banyak. Itu aku setuju banget karena sebenarnya gini, daun itu adalah sumber daya terbarukan. Daun itu adalah calon pupuk dan dia juga mulsa. Mulsa itu adalah lapisan di atas tanah yang membuat tanah itu lembab. Jadi daun di atas tanah itu sebenarnya bagus banget, apalagi kalau ada pohon buah. Jadi di atas tanahnya pohon buah tuh kita tutup daun, itu pohon buahnya akan subur sekali gitu karena dia menjaga kelembapan tanah. Nah, kalau masalah Ibu ini kan daunnya kebanyakan. Dan itu betul Bu, kalau Ibu mengkompos hanya daun saja karena dia tidak membusuk dan dia mengering, itu prosesnya lama, itu bisa tahunan. Bisa 6 bulan sampai 1 tahun untuk dia benar-benar kempes ke bawah gitu kan. Apalagi kalau musimnya terik gini, nggak ada musim hujan, jadi tanahnya kering, daunnya kering. Wah itu lama banget Bu terurai. Karena yang mengurai daun itu bukan bakteri tapi jamur. Jadi kalau dia tidak lembab, si daunnya itu tidak bisa terurai. Nah jadi yang bisa Ibu lakukan adalah tambahkan campuran EM. Kapan Bu cairan EM Bu? Efek EM4 namanya, itu cairan. Itu beli di mana? Itu bisa dibeli online, itu banyak banget. Nanti aku tulis, aku kasih linknya di chat. Itu tinggal disiram aja ke atas daunnya.
Biar Iya. itu nanti itu kayak biang bakteri gitu Bu, si M ini. Jadi kalau Ibu siram dia, itu Ibu kayak ngasih bakteri banyak banget, nanti dia akan bantu mengurai sisa daun tersebut. Betul, karena kan tidak ada makanan. Kan Ibu tidak ada green sama sekali. Jadi dari mana itu biangnya ya kan? Bagaimana mikroorganisme berkembang biak? Karena nggak bisa, jadi kita bisa kasih bantuan dari luar dengan menyiram EM. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, namanya daun Bu, memang sih gali lubang tuh udah ide yang brilian, itu udah bagus banget idenya. Tapi aku mengerti sih kayak kan daun berguguran setiap hari dan lubangnya kan cuma segitu-segitu aja kan. Jadi nggak bisa dipanen juga nih bagaimana. Nah, salah satu yang Ibu bisa coba adalah dengan menggunakan wire mesh untuk menyimpan si daun tersebut. Coba aku buka lagi. Wire mesh. Aku kasih lihat ya Bu di gambarnya. Ini harus dibikin sih Bu. Dulu pernah ada yang ngasih tong gitu gede tong. Ada pernah ngasih. Hah? Pernah apa Bu? Dikasih tong, katanya masukin ke tong. Ntar lama-lama tuh jadi ini, tapi lama juga nggak ini. Tongnya udah penuh tuh nggak busuk-busuk, nggak pakai M4. Iyo, karena hanya daun itu ya Bu ya. Iya. Ya kan, karena hanya daun itu jadi susah. Oke, sebentar Bu Nisa, aku cari dulu tadi kemana lagi. Biar enak, biar ada gambarnya. Nah, ini dia. Oke. Ini aku share. Sebentar, mana nih? Screen share. Oke. Oke. Nah, ini Bu, wire mesh yang tengah, Bu. Oh, oke. Oh, iya, jadi kayak ini ya dari kawat-kawat itu. Kurung ayam. Iya, dari kawat-kawat gitu, Bu. Kok hilang? Dari kawat-kawat gitu, Bu. Jadi kawatnya dibuat bundar. Sekali lagi. Kawatnya dibuat bundar. Terus dia bisa menampung itu, Bu, daun-daun itu. Menampung daun-daun dengan lebih bagus, dengan lebih optimal gitu loh buat area Ibu. Ember-embernya itu bolong nggak bawahnya, Mbak? Kalau ditanam bolong. Kalau emang untuk ditanam dia bolong. Kalau kayak yang dijual-jual sekarang itu Bu, nah itu agak susah ya. Kalau yang dijual-jual sekarang itu dia kayak kompos bag gitu kan, itu emang bawahnya nggak bolong. Tapi kalau ember-ember yang saya tanam ini, kalau ember-ember ditanam ini bawahnya bolong, harus bolong malah. Kalau nggak bolong dia nggak bisa. Ada itu ya, nggak ada bakteri. Dia jadi terlalu, tuh. Jadi emang bawahnya harus selalu dilubangin. Ini kan ditanam kan, terus ntar saya ada gambarnya nggak ya? Ini kan yang ditanam itu bawahnya berlubang. Itu supaya itu ya bakteri itu keluar dari tanah gitu ya, bercampur dengan dia. Iya, biar bakteri, ya betul, dan air Bu, lebih ke air sih, biar dia tidak menggenang di dalam. Oke. Oh iya ya, nggak menggenang. Itu ada kotak kayu apa ya Mbak? Oh ini bisa buat kompos juga. Ini kayak namanya tree bin, jadi kompos dimasukin sini nanti dikeluarin. Tapi kalau saya udah pernah coba sistem ini, kalau di kita tuh kayu kan udah sekali lapuk ya. Iya. Jadi nggak cocok, itu di luar negeri biasanya foto-foto kayak gitu tuh, foto-foto di luar negeri. Kalau di kita lebih cocok, ini Bu, E4 Bu, ini ada gambarnya. Ini cairan kayak gini loh Bu, E4. Nah itu cairan fermentasi mikroorganisme. Jadi Ibu tinggal beli cairan ini dicampur dengan air. Biasanya nanti ada ininya kok, ada penjelasannya kayak 1:10 kalau nggak salah. Terus Ibu siram ke atas daun-daun tersebut. Iya. Biar daun-daun itu bisa lebih cepat terurainya. Terus nanti jadi pupuk ya, bisa jadi pupuk kan. Gitu. Paling ini sih Bu, kalau misalnya Ibu butuh gini. Jadi kebun Kumara itu kita baru-baru aja ini baru menawarkan satu lagi jasa tambahan untuk kebun, yaitu perawatan. Itu sebenarnya baru kita tawarkan sekarang. Jadi kalau dan itu terserah sesuai kebutuhan. Jadi misalnya cuma butuh sekali aja, atau pengen rutin setiap minggu, atau pengen bulanan, terserah. Jadi seandainya Ibu pengen ini maksudnya menyederhanakan. Jadi kita nggak perlu ada jasa desain, nggak perlu ngeluarin uang buat desain atau konstruksi. Cuma nanti tim kita bisa ke lapangan, dia bisa merawat areanya. Jadi misalnya area yang tadi Ibu cerita, area RW itu area kebun yang rame-rame. Jadi tim lapangan aku tuh bisa ngelihat
Terus sambil dia ngerawat, sambil dia melakukan observasi, baru nanti dia bisa menyarankan gitu. Jadi kalau ada petugas-petugas sana, nanti tim saya bisa menyarankan, Pak, gini aja caranya, gini. Jadi selanjutnya orang di sana sudah tahu harus bagaimana, itu juga bisa. Iya, mau dong ya, Sandra, nanti aku hubungin, soalnya itu penting banget. Soalnya itu tamannya tuh selama ini tuh memang kita gunakan, dan gak nyaman kalau kotor gitu loh. Maksud kita selalu sapuin, tapi sapuinnya kita tuh kewalahan dengan daun-daun. Bagaimana jalan keluarnya, solusinya, dan mungkin tenaga ahli dari Ananda Sandra mungkin bisa memberikan advice nanti insya Allah ya, saya hubungi Japri ya. Boleh. Makasih ya. Ini aku kasih detail semua di chat ya. Iya. Sandra, boleh tanya dong, nyelip nih. Itu tadi di gambar itu tong-tong komposnya ditanam. Alasannya kenapa? Tong-tong kompos, oh ya ini ya yang di rumah ibuku ya. Ya itu kita semua kita tanam. Jadi ibu kan dia kan lembab ya Bu ya. Dia kan disiram. Nanti kan akan keluar air kan. Kan di bawah ini kan juga di bawah kotak-kotak ini kan dia berlubang. Nah, itu ditanam biar airnya itu nggak becek, Bu. Jadi diserap langsung sama tanahnya. Karena kalau itu tidak ditanam, ibu bayangin aja airnya keluar di mana-mana, itu becek banget dan bau. Maka itu kita tanam. Untuk menampung air. Kita selalu menyarankan kalau memang ada lokasi dan ingin menggunakan sistem ini pakai ember atau pakai kotak, itu harus ditanam dan dicari lahan jangan yang rendah, jangan yang pusat genangan air. Jadi dicari tempat yang emang dia bisa ditanam. Nih kayak di foto yang paling kiri nih, kiri terus yang kayak kedua dari bawah. Itu kan dia nggak nanam ya, dia naruh di atas batu bata. Ini tuh udah dipraktekin nih sama beberapa peserta kita. Tapi yang terjadi adalah nanti di bawah situ tuh becek dan penuh belatung gitu dari komposnya kan dia keluar kan. Semut lah apalah, jadi nggak nyaman. Nah kita selalu menyarankan nih kayak foto yang paling bawah aja ya, dilubangin lalu dimasukin dalam tanah. Jadi kalau habis disiram, Kak Sandra, ada kan yang diberi diberi keran gitu supaya airnya itu ditampung dan airnya itu jadi bisa jadi pupuk cair gitu. Betul. Itu bagus juga. Jadi bisa diambil airnya, cuma ini aku harus selalu mengingatkan ya, air itu bukan pupuk cair loh. Jadi air itu tuh belum selesai. Air itu adalah air dari greens kan, dari sisa makanan. Jadi itu adalah biang bakteri, itu belum siap dijadikan pupuk. Kalau itu mau dijadikan pupuk cair, itu harus difermentasi lagi. Bagaimana cara menfermentasinya? Kayak bikin ekoenzim. Jadi ditambahin gula, air itu ditambahkan gula, habis itu diaduk-aduk terus sampai 3 bulan gitu kan, baru dia bisa jadi pupuk. Jadi air yang dipanen itu cuma air fermentasi doang, bukan air pupuk. Dia belum selesai sebenarnya. Jadi nggak bisa langsung dipakai. Tapi dia kayak cairan M gitu loh Bu jadinya. Jadi dia kayak cairan M4, dia tuh sama kayak M4. Jadi kalau air itu dipanen kan masih bau banget tuh, masih bau fermentasi ya. Ya itu bisa disiram tuh kalau ada tumpukan daun atau apa untuk mempercepat si tumpukan itu terurai. Karena itu kan kayak greens tapi cair kan dia sebenarnya. Iya, terus Sandra, nih ada satu lagi ya, saya kan dikasih tahu ada biowash ya, biowash. Itu jadi kulit-kulit bekas makanan, bekas buah-buahan itu dicampur dengan biowash, terus 3 hari gitu ya, dicampur dengan 1000 ml air, terus dikasih biowash 40 ml, itu sama kulit-kulit buah-buahan, deh apa aja bisa masuk deh kulit buah-buahan, terus nanti jadi pupuk gitu. Oke. Itu juga bagus ya. Aku nggak pernah dengar nih istilah-istilah biowash. Yang aku tahu istilahnya ekoenzim. Iya. Udah pernah dengar belum, Bu? Jenis itu kayak fermentasi. Jadi kulit semuanya tuh dikumpulin, terus dimasukin ke 1000 ml air, kemudian kasih biowash, terus 3 hari itu ya jadi dia tuh itu. Terus kemudian saya siramin deh ke pohon-pohon gitu. Jadi nggak pakai wadah yang terlalu besar ya, cuman sedikit 1000 ml aja udah bisa. Oh, oke. Kalau itu aku belum pernah dengar, Bu. Tapi kalau aku membuat sendiri sih ekoenzim, dan itu betul, itu bikin dari kulit-kulit buah. Biasanya buah-buah yang baunya citrus atau yang baunya tuh wangi kayak jeruk, nanas gitu ya. Ya, itu tinggal dimasukin dalam air, betul dikasih gula. Jadi kalau misalkan botolnya segini, itu diisi 7/10 air, terus nanti 3/10-nya tuh gula, terus sisanya si kulit-kulit itu. Nah, tapi itu ditunggu 3 bulan, baru dia jadi. Dan itu bisa jadi cairan.
Bisa jadi cairan apapun, Bu. Dia bisa jadi cairan untuk ngebersihin ngepel lantai, cairan untuk dia toilet nggak mampet, buat bersih-bersih kaca. Dia bisa jadi pupuk cair. Ya benar. Gitu. Ya benar. Itu berarti biangnya itu ya. Oh, 3 ya, bulan. itu biangnya. Terima kasih Bu Yani atas pertanyaannya ya, sehingga sudah terpuaskan ya. Ya, makasih. Ini waktunya sudah akan lagi nomor HP-nya ya. Ya, nanti ada nomor HP-nya di Bu Ria ya, di WA. Ada di WA. Ya, seru sekali ya, alhamdulillah ya Ibu semua, kita hari ini betul-betul terserahkan ya. Jadi saya melihat nih benang merahnya tuh banyak banget, sehingga setiap kata-kata yang diberi yang kata ini semuanya tuh berarti gitu. Padahal begitu menggebu-gebu tapi semuanya ada penuh dengan makna. Hebat, luar biasa. Jadi saya melihat bahwa Cassandra ini, Mbak Sandra ini menggabungkan antara passion ya, antara passion mimpi-mimpinya itu dengan bisnis gitu loh. Jadi itu ada keseimbangan di situ yang memang katanya jadi tantangan ya. Kemudian kalau saya lihat ini yang gen tuh ini Cassandra itu gen hijau. gen ya. Dan itu dengan suaminya tuh kayak botol ketemu tutup gitu loh dengan Mas Gira ya. Itu jadi soulmate udah semuanya itu menyatu gitu. Jadi antara kawan, antara guru itu saling menguatkan dan saling memberikan energi. Jadi yang saya melihat ini bahwa Cassandra ini apa yang dia sampaikan itu ke semua pihak itu adalah mentransfer itu tadi, mentransfer rasa, mentransfer energi, spirit ya. Itu yang memang tidak semua orang dapat itu gitu. Jadi kalau udah tertransfer itu akan jalan sendiri ya di Cassandra ya. Jadi action di sini melihat bahwa yang penting itu ada action. Motoriknya harus jalan, semua disentuh gitu loh. Cacing disentuh ya, takut ya. Cacing disentuh, tanah disentuh, kompos disentuh, semua itu disentuh. Dan itu kita bisa merasakan gitu, dirasakan betul-betul. Jadi pegang dan diolah ya, sehingga akan kelihatan manfaatnya. Tadi juga nama Kumara itu adalah generasi yang akan datang di luar biasa. Jadi ini betul-betul program yang sustainable ya, yang berkelanjutan, merupakan suatu lifestyle yang memang diberikan oleh dunia semua. Dan semuanya mengalir dengan hati, sehingga kalau dengan hati itu kata Kak Abu sih katanya apa ya? Ya ini kalau siswanya sudah siap tuh guru akan datang gitu loh ya. Semua peluang-peluang itu dibuka tidak tuh. Jadi yang datang tuh akan gampang ya, akan datang. Jadi semua yang dilihat semua dasar itu menjadi guru, menjadi jembatan untuk sampai ke Sang Khalik ya. Kemudian tadi yang tadi dirasakan itu juga bahwa semua itu bernilai gitu ya, nilai-nilai bagaimana kita berkomunikasi dengan alam itu, bahwa kita ada kesabaran gitu ya Cassandra ya, ada kesabaran, tenan, ada rasa bahagia itu mungkin akan lebih gampang terjadi ya. Tidak nunggu panen, tapi kita melihat tunas saja udah bahagia gitu kan ya. Melihat itu ada akar sedikit aja langsung kita bahagia gitu ya. Apalagi panen ya. Ya saya dengar katanya panen itu adalah suatu panen keberkahan. Wah, itu luar biasa tuh, panen keberkahan. Itu ujung-ujungnya seperti itu, tapi proses itu tetap kita bisa nikmati dengan luar biasa. Bahwa kita setiap tahap itu tetap kita bahagia. Ya. Jadi kalau mau berlanjut nanti kita bikin lagi sesi kedua dengan Cassandra ya. Nanti kita lihat ke sana situ Gintung ya. Nanti kalau udah boleh kita berkunjung ke sana Bu Ria mungkin ya. Atau kalau nanti mau ke Jogja sekalian ke Imogiri. Jadi sampai di sini saja, alhamdulillah. Daftar semua ya. Alhamdulillah. Jadi ini suatu langkah yang perdana yang sangat memukau ya Bu Ria. Jadi mudah-mudahan kita semua terbangunkan, tersentuh, dan kemudian kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan dan potensi kita. Ya, ini saja. Terima kasih sekali lagi. Salam sama Mbak Kadira ya, Mas Gira, salam hormat. Semoga semuanya sehat dan bahagia. Ya, ini aja. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.